Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel A5N_office. Pada pagi hari ini saya akan membahas masalah problematika implementasi hukum humaniter di Indonesia. Kita ketahui bahwa perkembangan konflik bersenjata di berbagai belahan dunia. Berkembang pula organisasi-organisasi kemanusiaan. Dimulai sejak dibentuknya Palang Merah Internasional PMI yang diprakarsai oleh Henry Dunant. Organisasi internal lainnya yang bergerak di bidang kemanusiaan berkembang pula seperti Bulan Sabit Merah dan Bintang David. Organisasi Bulan Sabit Merah dibentuk oleh Khalifah Utsman di Turki, sedangkan Bintang David tumbuh dan berkembang di Israel. Diversifikasi organisasi kemanusiaan merupakan suatu hal yang harus diapresiasi karena semakin pedulinya organisasi internasional non pemerintah akan bencana kemanusiaan. Namun di sisi lain menimbulkan perdebatan karena kehadiran organisasi-organisasi kemanusiaan yang disebutkan tidak saja berlandaskan pada cita-cita luhur kemanusiaan, tetapi karena adanya perbedaan ideologi, bahkan agama dari pendiri organisasi. Kehadiran Palang Merah sebagai organisasi internasional yang pertama yang bergerak di bidang kemanusiaan oleh sebagian negara dianggap identik dengan agama dan kepercayaan tertentu, sehingga tidak sejalan dengan ajaran agama negara-negara lain di dunia. Maka kemudian lahirlah BSM sebagai organisasi kemanusiaan internasional yang mempresentasikan negara-negara Islam. Kemudian berkembang pula Bintang David yang merupakan representasi agama Yahudi yang kemudian didirikan di negara Israel. Ideologisasi organisasi kemanusiaan didasarkan pada agama tertentu ternyata berdampak pada polarisasi negara-negara dalam keanggotaan organisasi kemanusiaan. Ada negara yang bergabung dengan PMI dengan menggunakan Palang Merah sebagai lambang organisasi kemanusiaan di negaranya. Pada saat yang sama dia juga tergabung dalam organisasi negara-negara yang cenderung menggunakan Bulan Sabit Merah. Ada juga kelompok negara yang menggunakan lambang singa merah. Di samping itu ada juga negara yang menggunakan Bulan Sabit Merah, khususnya di negara Israel. Kecenderungan diversifikasi organisasi dan polarisasi negara berdampak pada pengaturan hukum nasional sebuah negara terkait penggunaan lambang organisasi kemanusiaan. Ada negara yang memilih untuk menggunakan salah satu lambang saja. Misalnya Turki, Malaysia menggunakan BSM, tetapi ada juga negara yang sampai saat ini masih menggunakan dua lambang organisasi. Indonesia adalah contoh yang menarik untuk dikaji terkait diversifikasi dan polarisasi organisasi kemanusiaan. Di Indonesia hingga saat ini terdapat dua lambang organisasi kemanusiaan yang berlaku, yaitu lambang Palang Merah Red Cross dan Bulan Sabit Merah Red Crescent. Kondisi ini ternyata berdampak pada dualisme penggunaan lambang yang ternyata berdampak pada kepentingan Indonesia dan kepatuhan Indonesia pada Konvensi Jenewa 1947, di mana Indonesia telah mengikutinya. Dualisme penggunaan lambang ini bukan persoalan sederhana yang dapat diuraikan, tetapi kompleks ibarat mengurai benang kusut. Dua organisasi internasional kemanusiaan, mainstream PMI dan BSM, memiliki pandangan dan kepentingan berbeda dalam penggunaan lambang. Penggunaan lambang yang hanya mengakui satu saja lambang yang legal, tapi di sisi lain tidak dapat dipungkiri organisasi internasional yang banyak juga terlibat dalam aksi-aksi kemanusiaan yang tidak dapat diabaikan keberadaannya.
Bukan saja di Indonesia ada fenomena penyalahgunaan lambang Palang Merah Indonesia untuk tujuan komersil yang mesti diterbitkan. Didasarkan pada dua hal disebutkan tadi, maka diperlukan sebuah undang-undang yang akan mengatur secara khusus penggunaan lambang kepala-merahan di Indonesia. Konkretasi gagasan regulasi kepala merah di Indonesia, maka pemerintah dan DPR memasukkan rancangan undang-undang RUU Palang Merah dalam kebijakan legislasi. Program legislasi nasional Prolegnas baik periode 2004 sampai dengan 2009 maupun Prolegnas 2010 sampai 2014 telah memasukkan rancangan undang-undang Palang Merah dan program legislasi nasional. Prolegnas merupakan komitmen pemerintah dan DPR untuk membahas rancangan undang-undang PMI dalam periode legislasi. Itu artinya DPR dan Presiden mengeluarkan sebuah kebijakan politik perundang-undangan untuk menggolkan rancangan undang-undang PMI. Namun kemauan politik untuk membahas rancangan undang-undang PMI tidak sejalan dengan sengitnya kontroversi dan perdebatan yang mewarnai pembahasan rancangan undang-undang. Tarik-menarik kepentingan jelas terlihat dalam pembahasan rancangan undang-undang ketika masih digodok di Badan Legislasi DPR RI. Walaupun sudah disahkan menjadi rancangan undang-undang, inisiatif DPR dan pemerintah telah mengeluarkan supresnya, namun perdebatan kontroversinya tetap terjadi hingga saat ini. Bahkan ketika sidang paripurna DPR mengesahkan rancangan undang-undang, berbagai isu yang debatabel dalam pembahasan rancangan undang-undang PMI adalah seputar judul organisasi kepala-merahan yang bersifat multi atau single organisasi dan sanksi pidana. Tidak berujungnya pembahasan rancangan undang-undang PMI di Indonesia tidak saja berdampak pada mandeknya proses legislasi di DPR, tetapi juga berpengaruh terhadap pemenuhan kewajiban hukum internasional yang melekat pada Indonesia. Bagaimana diketahui, Indonesia saat ini telah mengesahkan keikutsertaan dalam Konvensi Jenewa tahun 1947 dengan Undang-Undang Nomor 58 tahun 1962. Salah satu kewajiban yang mendasar dari konvensi itu adalah kewajiban untuk menggunakan satu lambang, yaitu palang merah ketika konflik bersenjata. Namun hingga saat ini lambang palang merah Indonesia masih mengalami dualisme, yaitu palang merah dan bulan sabit merah. Namun di sisi lain, organisasi internasional yang bergerak di bidang kemanusiaan tidak dapat dilarang untuk melakukan kegiatan kemanusiaan di Indonesia seperti bulan sabit merah. Disinilah letak problematika pengaturan penggunaan lambang kepala merahan di Indonesia. Bahwa pembahasan ini berusaha untuk memecahkan problematika serius yang dihadapi pengaturan kepala merahan di Indonesia hingga saat ini pembahasannya tidak berujung. Bahwa hukum humaniter internasional sebagai sebuah rezim hukum tersendiri dibangun berdasarkan pada asas-asas hukum yang sudah mapan. Asas-asas hukum yang sudah mapan adalah asas pembedaan, distinction principle, asas kesetaraan, chivalry principle, dan asas proporsionalitas, proporsionalitas principle, dan asas kemanusiaan, humanitarian principle. Asas pembedaan menghendaki adanya pembedaan antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, kombatan, dan pihak-pihak yang tidak ikut dalam konflik bersenjata, non-kombatan.
Kepada kedua kelompok tersebut kemudian diberi status hukum yang berbeda ketika konflik bersenjata. Terhadap kombatan, hukum humaniter memberikan status sebagai pihak yang dapat dijadikan sasaran penyerangan dan dilumpuhkan dalam konflik bersenjata. Terhadap non-kombatan tidak dapat dijadikan sasaran penyerangan dan tidak boleh dilumpuhkan ketika konflik bersenjata atau bukan konflik bersenjata. Sehingga non-kombatan merupakan orang-orang dan objek yang dilindungi ketika konflik bersenjata. Begitu urgennya asas pembedaan ini sehingga asas ini dianggap asas yang paling berpengaruh dan fundamental dalam pembentukan hukum humaniter. Asas pembedaan ini kemudian secara normatif diakui dalam norma-norma hukum dalam 4 Konvensi Jenewa tahun 1949. Karena ketentuan ini ada pada semua konvensi Jenewa dan memiliki kesamaan. Bila dilihat dari sejarah, penggunaan palang merah tidak dapat dilepaskan dari perjuangan seorang Henry Dunant dalam mempelopori organisasi pembentukan Palang Merah Indonesia. Kita lihat ketika perang antara Austria dan gabungan tentara Prancis Sardinia pada tanggal 24 Juni 1859 di Solferino, Italia Utara. Konflik bersenjata tersebut mengakibatkan terjadi korban jiwa, luka yang mengenaskan dan dibiarkan begitu saja karena unit kesehatan tentara masing-masing pihak yang bersengketa tidak sanggup lagi untuk menanggulangi para korban. Maka pada saat itu Henry Dunant dengan semangat manusia melihat sendiri dampak perang tersebut, kemudian mengabadikan dalam sebuah buku di tahun 1861 yang berjudul Un Souvenir de Solferino, kenang-kenangan dari Solferino. Buku yang fenomenal tersebut ia ajukan gagasan pembentukan organisasi relawan penolong para prajurit di medan pertempuran dan gagasan untuk membentuk perjanjian internasional guna melindungi prajurit yang cedera di medan pertempuran. Demikianlah konten saya pada pagi hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.